Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak Kautal Sahaman 2 Kota Padang Panjang yang merelakan dan menyisihkan waktunya untuk bersama kita pada malam ini. Dan kita hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah, sedianya kita undang hadir malam ini lengkap, tapi Ibu Era Waka Bidang Akademik, beliau tadi sibuk untuk acara ANBK sehingga kelelahan, termasuk Pak Amrizal dan Pak Rismawardi itu masih persiapan untuk menanti kedatang Syekh. Artinya kesiapan sarana, ada perbaikan sarana rumahnya dan penyiapan kamar untuk anak-anak Syekh tadi. Yang kita hormati Kepala Asrama, yang kita hormati Bapak Ibu Ustadz Ustazah Pembina Asrama, anak-anak kami yang kami banggakan. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan nikmatnya kita kembali dapat bersilaturahmi, bermujawahah, atau bertatap muka pada malam ini. Semoga kegiatan kita berjalan lancar tanpa ada kendala. Di samping itu serta salam kita mohon pada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Hendak kami banggakan, ini awal perdana untuk tahun pelajaran 2022-2023 kita untuk bersilaturahmi, untuk berbagi informasi tentang dan sepanjang kegiatan asrama di madrasah kita yang kita cintai ini. Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang mesti kita bersamakan, yang mesti kita ikuti. Yang pertama itu adalah kita kemarin bangga dengan anak-anak kita yang ikut lomba Olimpiade Bahasa Arab, OBA. Ada 2 orang yang ikut lomba. Mana dia? OLDC, alhamdulillah. Ananda semua banyak kegiatan keagamaan yang mesti Anda ikuti, yang bisa Anda ikuti. Ada lagi lomba-lomba pidato, ada lagi lomba-lomba debat, ada lagi lomba-lomba ranking 1, ya, banyak lagi. Dan mestinya kalau kita kembali kepada sejarah yang lama, beberapa tahun yang lalu, apapun jenis lomba yang diangkatkan di tingkat Kota Padang Panjang, bahkan di tingkat Provinsi Sumatera Barat, kalau ikut siswa MAN 2 atau MAN Kota Baru, orang pada takut. Coba tanya, mungkin ada orang tua kita yang alumni sini, tanyakan aja. Pasti seperti itu. Nah, untuk hari ini kita mulai lagi kita akan mengukir sejarah-sejarah baru yang begitu fantastis, yang bikin heboh orang, bahwa MAN Kota Baru atau MAN 2 Padang Panjang itu seyogyanya sudah layak ya menjadi sekolah yang sangat berprestasi, yang sangat disegani. Nah, untuk menyikapi seperti itu,
dari beberapa unsur pimpinan, termasuk kaur, termasuk kepala madrasah beserta wakil kepala madrasah, itu kita akan menyikapi, akan menganalisa, akan mengevaluasi, ya, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di asrama. Kalau merujuk kita kepada Juknis, bahwa sekolah berasrama itu ada beberapa kegiatan yang mesti ada, hukumnya wajib ain itu. Artinya itu mesti ada di asrama itu. Di antaranya ada namanya pendidikan di asrama itu, ya. Ada pendidikan melalui keteladanan. Itu mesti. Pendidikan melalui keteladanan ini adalah pendidikan yang berpedoman kepada orang yang di atas. Contoh di asrama adanya pembina asrama. Ada namanya kakak tingkat, ya. Ada namanya guru di lingkungan madrasah, termasuk kepada kepala madrasah, yang menjadi uswah bagi kita, yang mesti kita tiru, kita contoh, kita teladani untuk dijadikan pedoman bagi kita pribadi masing-masing. Itu namanya pendidikan melalui keteladanan, ya. Sedangkan Nabi saja dulu kan memberikan uswatun, ya, mencontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada contoh. Termasuk kepala sekolah ada role model, guru juga role model, pembina asrama juga role model, senior juga seperti itu. Dia adalah sosok yang bisa dicontoh oleh anggota keluarganya. Kalau kepala sekolahnya tidak sopan, tidak bisa berbahasa yang baik, tidak punya etiket, bagaimana bisa akan disegani oleh orang anggotanya? Betul kan? Pertama. Yang kedua, ada namanya pendidikan melalui pembiasaan. Apa namanya? Pembiasaan itu mesti juga ada di asrama. Mesti ada. Apa pembiasaannya? Mungkin di asrama itu ada, kita punya aturan, punya etika. Kalau masuk ruang baca salam, ya kan? Kalau masuk WC atau toilet itu juga berdoa. Keluar toilet juga berdoa. Masuk masjid juga berdoa. Apalagi? Termasuk pembiasa itu membaca bersama itu pagi hari matan jurmiyah, ya kan? Itu juga pembiasaan. Bangun jam 4, jam 5 juga pembiasaan. Membaca Al-Quran setelah sholat subuh juga pembiasaan. Pembiasaan itu mesti ada di asrama. Yang kedua. Yang ketiga, ada namanya pendidikan melalui ibrah. Apa itu ibrah? Pelajaran atau mengambil hikmah. Itu mesti. Sesuatu yang ada di asrama, ambil hikmahnya. Hikmah positif. Mesti. Ya. Ambil hikmahnya. Terus tidak ada kejadian pembelajaran, peristiwa terjadi di asrama itu yang tidak baik. Tidak boleh. Yang ketiga, nanti ada kesimpulannya. 4, pendidikan melalui bimbingan dan nasihat. Ini dia, ada kita melakukan setiap Rabu malam yang di sini, setiap Jumat malam yang di kampus 2, namanya adalah liqa. Ya kan? Oleh pembina asrama, oleh kepala madrasah, oleh wakil, oleh guru, sepertinya pembiasa melalui nasihat. Ya, melalui nasihat.
Yang kelima, pendidikan melalui kedisiplinan. Apa? Melalui kedisiplinan. Disiplin itu ada aturan. Ada namanya tata tertib yang ada di sekolah, berlaku dari pagi hingga sore. Ada tata tertib yang ada di asrama, dari sore sampai esok pagi. Itu kedisiplinan. Ada atur main di sana. Mulai dari cara berpakaian. Ada ketentuan berpakaian. Senin, Selasa pakai apa? Rabu pakai apa? Kamis, Jumat sampai Sabtu. Termasuk sholat berjamaah. Hari apa kita yang pakai putih, hari apa? Hari Selasa pakai putih semua. Ya kan? Tapi termasuk penampilan tadi, di dalam kita sholat berjamaah itu usahakan semua ini. Yang laki-laki harus pakai peci semua. Karena kita adalah boarding. Kita boarding, ya kan? Seperti itu. Ini masih ada terpakai peci. Apakah tidak punya peci atau tidak? Padahal di awal dikatakan peralatan yang mesti bawa ada peci, ada sarung, ada baju kokoh, ya kan? Dan sebagainya. Itu kedisiplinan namanya. Ya. Termasuk kedisiplinan yang ada di asrama tadi. Tata tertib yang ada di asrama cuma satu. Ada berapa? Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Tidak ada lagi tata tertib ada di sini aspa 1, aspa 2, aspa 3, aspi 1 sampai nanti 4. Tidak ada seperti itu. Tata tertib berlaku satu. Namanya tata tertib asrama. Paham itu ya? Oke. Disiplinan nanti ujungnya tata tertib. 6. Pendidikan melalui kemandirian. Mati pribadi kita itu. Kita belajar mandiri. Kita bisa menggosok, bisa mencuci, bisa masak, bisa apa lagi? Ya, semua bisa ya. Nah, itu dia, kemandirian. 7. Pendidikan melalui prestasi dan pendidikan melalui persatuan dan persaudaraan. Ini yang antum lakukan. Bapak lihat tuh, perhatikan tuh, setiap antum yang laki-laki ini salaman, coba diri, dua orang, coba berdiri, 1, 2, coba diri, ayo, coba diri, ayo kedua, satu lagi, bentar ya, ini kita kan satu ini, satu ya, coba salaman, salam, coba perhatikan. Nampak gerakannya? Nampak gerakannya? Coba yang agak lambat. Agak lambat, lambat. Nah, nampak? Ada berapa gerakan? Ada berapa? Ada 3 gerakan. Bapak perhatikan itu. Itu lambang apa itu? Lambang apa itu? Lambang apa? Lambang apa? Persaudaraan. Silakan. Terima kasih. Ya kan? Lambang persaudaraan. Tidak ada di SMA itu seperti itu salaman. Tidak ada, ya kan? Tidak ada. Itu cara salaman man Kota Baru itu. Ya kan? Coba nanti anda perhatikan anak SMA salaman, tidak ada seperti itu. Ya dah. Oke. Bapak, oke, anak semua. Itu yang pertama, pendidikan. Yang kedua, kita adalah sekolah berasrama. Yang belakang, tahu suaranya? Sekolah berasrama, ya. Sekolah berasrama itu ada beberapa materi yang mesti dan wajib juga ada di sana. Sehingga kita, apalagi yang di asrama ini, yang PK, itu juga banyak itu. Ada kegiatan-kegiatan
yang mesti kita lakukan di asrama. Di antaranya ya, ada namanya kita harus punya dan belajar kitab kuning. Wajib itu. Ya. Kitab kuning mulai dari dasar lagi. Mulai dari matan jurumiyah. Ada enggak belajar? Al-qalamu huwal lafzu mufidun bil wada'. Ya ada kan? Ada. Kalau dulu kami waktu pesantren ya, apa terjemah itu? Barala mulo kalam, ba'ala kalam, indah balampu. Kan? Ya. Bara mulo kalam, ba'ala kalam, lafzu, mufid dan wada'. Ya kan? Mesti ada belajar saraf. Mesti ya, saraf. Apa itu? Tasrif. Ada nama tasrif fi'il madi. Ada nama tasrif fi'il mudhari'. Ada nama tasrif fi'il amar. Benar? Mesti ada itu. Ya. Harus tuh ya. Jadi dahulu itu kalau kita belajar di sini ada semua. Dulu bapak waktu di pesantren itu ini jari limar harus ada sana itu. Ada kan? Mau di sini apa ya? Apa sini? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, ana, nahnu. Itu dia. Selesai. Ya kan? Mesti belajar fikih. Fikih mulai dari mana? Toharo. Apa kitabnya? Fikih sunnah boleh. Atau matan takrib boleh. Apalagi sampai nanti ke i'na. Namanya i'natit tolihin. Boleh semua ya. Bisa paham ya? Ada namanya tahfiz. Mesti dia tahfiz ya. Mesti. Antum, anda semua sebelum masuk ke Man Kota Baru, ke Man 2 Kota Padang Panjang, Ananda sudah punya modal. Ada yang 2 juz, ada yang 3, ada yang 4, 10, 15, bahkan yang 30. Ada. Tetapi selama di Kota Baru mestinya harus ada tahsin, harus ada murajaah, ya, harus nama ziyadah. Penambahan mesti ada. Jangan tidak sampai. Ada orang tua kita yang apa ya? Yang WA Jabri, kok hafalan anak saya berkurang? Kenapa? Jawabannya adalah karena tidak ada murajaah, tidak ada ziyadah, juga tidak ada tahsin. Ya kan? Sehingga hilang. Untuk menjawab itu semua, kita punya namanya wadah. Apa wadahnya? Markas Dirasat Islamiyah. Di dalam markas dirasat tadi, ya, itu kegiatan semua ada. Ada tahfiz, ada tilawah, ada kaligrafi atau khat. Apalagi ada MSQ, ada MFQ, ya kan? Semua cabang yang diperlombakan di MTQ tingkat nasional ada di dalam wadah tadi. Tergantung Ananda mengasah kemampuan kita masing-masing. Oke? Terus ada namanya pendamping belajar malam, mesti. Itu yang kita lakukan tutorial, matrikulasi, ya kan? Ada pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Apanya? Hadis. Ada namanya hadis. Minimal hadis arba'in, ya kan? Mesti kita kuasai. Mesti.
Di MTQ itu ada namanya hadis berapa ya? 500 hadis. Lengkap dengan sanad, ya kan? Dilombakan. Ada tanpa sanad, dilombakan. Ya kan? Ada tafsir. Tafsirnya apa? Tafsir bahasa Inggris. Dilombakan. Nah, Ananda semua itu dijawab oleh madrasah kita. Dijawab oleh madrasah kita. Ya kan? Nah, terus apa yang menjadi kendala? Ada beberapa, sebentar ya. Ada sebentar ya. Ada yang kendala. Ini banyak, ini sebenarnya Bapak sampaikan. Terus yang mesti Ananda lakukan adalah, ini jemaat nih, ya kan? Yang mesti Ananda lakukan adalah yang pertama, mengikuti dan mematuhi peraturan yang ada di madrasah dan di asrama. Ingat, peraturan ada dua. Pertama peraturan madrasah, yang kedua peraturan asrama. Tidak ada yang lain. Kalau ada, bubarkan itu. Tidak ada yang lain. Bisa paham? Di dalam peraturan itu yang mesti ditekankan adalah persaudaraan dan persatuan, kekompakan, ya, kekeluargaan, bukan perpecahan. Paham itu? Kekompakan, kekeluargaan, apalagi persaudaraan. Latamat awak bisua ala bahasa Serawa, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, ada Sulawesi, terus ada di Mesir, ada di Yaman, Sudan, sebagainya. Karena kita sudah diikat dengan persaudaraan, kita akan tetap bersaudara. Tetapi kalau ada kita mulai perpecahan, kita nanti tidak akan ada tegur sapa. Paham ya? Yang kedua, ini mesti ini lakukan. Bapak tidak mau lagi menerima informasi dari orang tua Ananda, dari wali murid Ananda yang japri Bapak. Apa isi japrinya? Pertama, ingat ya, dengar baik semuanya nih. Yang pertama japri adalah tidak boleh perundungan atau bully. Bisa paham itu? Apakah masih ada bully bagi kita? Alhamdulillah. Bapak tidak mau mendengar nanti yang memasukkan surat ke mobil Bapak nanti, Pak, di aspek kami masih ada bully. Di aspek kami juga masih ada senioritas. Ya. Bapak tidak mau nanti menerima surat nanti yang ada dimasukkan oleh orang Bukit Tinggi ke dalam mobil Bapak atau orang Padang, ya. Tapi kita harus kompak. Kita harus kompak, bersaudara. Kita harus nampakkan kita bersama-sama berniat memajukan madrasah yang kita cintai ini. Setuju? Setuju laki-laki? Sedikit ya. Yang laki setuju enggak? Setuju. Alhamdulillah. Ya. Terus ini namanya pesan-pesan moral kan. Ya. Kalaupun ada di asrama kita itu, di tempat kita menginap itu, ada melakukan pelanggaran kesalahan, lakukan hukumannya edukasi. Tahu edukasi? Apa itu? Yang mendidik. Yang mendidik. Edukasi. Ya, paham ya? Oke. Dari aspa 1 sampai aspa berapa? Aspa 5. Satu bawah ya. Nanti 6 jadi jumlahnya.
ASPI 1 sampai ASPI 4, 5 dengan bawah. Ya. Oke. Terus ini. Dari kesemua yang Bapak sampaikan tadi, semua itu akan kita lihat hasilnya nanti. Bapak tidak mau lagi mendengar ada siswa yang pindah. Kenapa pindah nak? Pindah ke Solo. Ini mana? Pindah ke Padang. Ini kenapa? Pindah ke Sejunjung. Kenapa? Karena masih ada tekanan dari kakak tingkatnya. Ya. Ini kasus baru nih. Apalagi yang sifatnya penekanan psikis. Tapi psikis? Apa itu? Mental. Anak-anak semua, hari Senin besok kita akan mengundang Bapak Kapolsek sebagai pembina upacara. Mudah-mudahan ini cuaca bagus. Bapak Kapolsek akan memberikan arahan kepada kita semua tentang akibat dari bully atau perundungan dari sisi mata hukum. Bisa paham? Nah, kalau di hukum berlaku Indonesia, kalau lakukan perundungan kok apa akibatnya? Lakukan bully, apa akibatnya? Nanti Bapak Polsek nanti akan memberikan seperti itu. Ya, paham ya? Kalau sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek atau pihak kepolisian tentang aturan seperti itu, terjadi juga lagi, kita pihak sekolah tidak akan membela siswa yang melakukan hal seperti itu. Kamu si aku terlibatnya petang menekan anak-anakku, kawannya, bulinya. Ini dijapri polisi. Kalau itu kasusnya, silakan, kita tidak akan bela. Bisa paham itu? Tapi kan lain kita bela. Nah, gitu. Ya. Kalau lain kita bela. Bisa ngerti? Terus dari tahun ke tahun ini juga yang kita rasakan, yang kita dengar, setiap siswa yang pindah itu masalahnya. Banyak itu. Kalau seandainya ada siswa pindah itu agak 30 orang, separuh itu alasannya itu. 15 itu alasannya itu. Apalagi kalau seandainya nanti ada yang mengakibatkan kawan kita itu sempat nanti berkonsultasi dengan orang-orang ahli kejiwaan karena tertekan mentalnya oleh kita, ya, orang tuanya bisa menuntut. Orang tua bisa menuntut. Kalau orang tua yang menuntut, tahu orang yang sendiri, akibatnya bahaya, hukum. Ya, hati-hati itu. Jadi kita utamakan menuju jenis persaudaraan, kekompakan, kekeluargaan dan persatuan. Itu yang boarding school. Itu dia. Itu yang boarding. Jadi kalau kita boarding itu nampak kawan tua sandang hati galak, kan? Ndak ada batanya orang lain. Habis seperti itu baik itu namanya. Tapi kalau ndak ada kita orang bersyukur, itu tidak baik namanya itu. Ya, bisa paham itu ya, Ketua? Oh, ini kita nampak paham betul ya. Oke ya. Terus di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, Bapak yakin Ananda semua telah diforsir tenaga pemikiran dari pagi hingga malam. Nyampe nanti di asrama kita masing-masing, kita sudah capek, kita sudah lelah, ya kan?
Sesampai di asrama kita nikmati istirahat kita. Nikmati istirahat, tidur nyenyak sampai sepagi. Tidak ada yang membangunkan temannya tengah malam, kecuali tahajud. Itu alhamdulillah. Sholat, kamu bangun, sholat tahajud, witir, itu alhamdulillah. Kenapa bangun? Mau sahur, alhamdulillah. Luar biasa, ya, seperti itu. Tapi kalau dibangunkan karena ada hukuman, kita tidak toleransi itu. Ya, kita tidak akan berikan toleransi seperti itu. Ada lagi, kan ada IPA IPS ya, ada PPS kan, ya selama, mudah-mudahan tidak yang di sini. Ada lagi masuk berita, anak IPS mau mengumpulkan adik-adiknya IPS juga. Mudah tidak terjadi ya. Ini baru berita ini. Mudah tidak terjadi. Pokoknya kita tidak mau mendengar hal-hal yang negatif di madrasah kita. Untuk Bapak berikan pendapat, saran dan tekanan kepada semua. Sekarang kita berada di negara hukum. Sepaham? Kita berada di negara hukum. Menjanti anak sendiri, anak kandung, awak tampeleng melapor anak ke HAM atau kepolisian karena awak apa lewat semua gadang. Awak dun sana indah, sa bapak indah, sa kampung indah, balaki urang, apa akibatnya? Tidak ada toleransi. Sepaham ya? Anak apa jadi ringgo tu ah. Apa melapornya? Akan ya Pak. Ya kan? Anak apa tu? Nah, apa lewat dari sana indah. Mesti dipahami. Camkan itu. Camkan itu ya. Kok apa? Kok lah samu memberikan sosialisasi kok mah? Ya. Kok terjadi nanti seleko tidak ada alasan bagi Ananda bahwa sekolah tidak memberitahu. Sepaham itu? Ya. Ini kan direkam nih. Itu rekam tuh. Kamera itu. Nah. Kalau nanti terjadi proses hukum, siswa Mandua Kota Padang Panjang akibat begini-begini, ya. Nah. Kalau karena bullying atau perundungan, kekerasan, penekanan psikis, kita tidak akan bantu. Paham itu ya? Ini wanti-wanti. Coba awak sayang kawan awak tu. Di Minang namanya nenggadang dihormati. Yang sama gadang apa? Sama besar di pangan dibawa kawan. Nang kete di pangan disayangi. Itu namanya filosofi adat kita Minangkabau. Kalau kakak awak hormati biasa. Sama kadang bakawan awak. Kau nang kete awak sayangi. Nah begitu. Pesan paham? Awak sayang dia itu. Sehingga dia bako indak namu pindah di sekoro gitu. Sayangnya ke madrasah awak sampai tamat sayangnya ya. Sampai tamat mentang-mentang sayang kau nak mu keluar situ kan. Itulah sayang sekolah bana itu. Itu kebangatan namanya ya. Ya, enggak boleh. Ya, paham ya? Jadi inti dari yang Bapak sampaikan hari ini atau malam ini, pertama kegiatan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kedua aturan atau tata tertib, ya paham? Ketiga yang tak kalah penting adalah jaga nama baik
madrasah kita. Jaga nama baik madrasah kita. Ananda coba Bapak berikan dahulu yang lulus PK nasional reguler, IPA unggul dan IPA reguler, IPS unggul dan reguler banyak. Tapi ada beberapa di antara kawan kita itu tidak jadi masuk. Kenapa? Ada dia mendengar nih berita dari orang lain, padahal tidak benar berita itu. Tapi dia mendengar, mau salah masuk situ karena begini. Ada jadi seperti itu. Coba apa yang berarti kita namanya tidak menjaga nama baik sekolah kita. Harusnya kita yang merangkul, membawa kawan-kawan kita ke madrasah kita. Oke ya. Orang tua Anda semua hafal nomor HP Bapak. Tahu ya, betul, tahu ya. Oh, ini nomor handphone Bapak Kepala ini. Ini nomor handphone Pak Kaur ini. Ya kan? Ya kan? Ini apa nih pertanyaan ini? Oh ya. Ini sama dengan Liko nih ya. Ada pertanyaan kayaknya. Iya kan? Waduh. Nah, ini yang mesti, ini aturan namanya ini. Pak, apakah boleh pulang setiap minggu? Ini aturan. Ikuti aturan. Aturan berapa Ustaz Nabil? 1 kali. Nah, 1 kali dalam 2 minggu. Itu aturan ya. Itu tidak boleh tawar itu. Itu harga mati. NKRI harga mati ya. Ini cepat saja nih karena mati selesai. Ada lagi tanya Pak? Ini Pak Serana ini tidak punya pintu nih. Kelas 11 PKP 3. Aduh. Ada Pak Kaur tidak punya pintu. Nanti kan Pak Kaur dengar dia. Oke. Pokoknya yang minta yang mudah-mudah aja lah, yang sulit tidak kabulkan. Yang mudah ya baru kabulkan. Ada lagi. Oh ya, ini bagus nih. Kalau ada lomba Pak, tolong disosialisasikan. Itu sudah setiap ada surat masuk lomba tetap diberikan sosialisasi. Nggak tahu. Nah, nanti disikapi oleh Wakakesua. Nanti Bapak sampaikan besok. Masa iya kita naik lomba ya? Apa nih? Waduh, ini saya bikin keren nih. Ini yang paling luar biasa nih Pak Kaur. Ini yang paling nih. Ini anak yang paling jujur ini. Jadi Bapak agak apa ya? Pak, maaf Pak sebelumnya. Nah, ini nih. Ana nggak bisa bohong. Iya, ini nih. Ini luar biasa ya. Apa itu nama bohongnya? Jam Bapak bagus sekali. Waduh. Ini luar biasa. Kita tutup nih, kita tutup. Tutup. Nah, ini luar biasa ini. Ini berbeda ya. Berbeda. Kita tutup. Nampak supaya jangan nampak. Ya, oke ya. Nah, ini luar biasa ini. Ini apa lagi nih ya pertanyaannya nih? Oh ya. Berarti di belakang tidak kedengaran suara pengumuman? Tidak? Tidak, oke. Ini ada permintaan penambahan mic ya, toa berarti ya. Toanya. Ini apa lagi nih ya? Banyak ini, banyak pertanyaan kayak ini. Waduh, ini habis berapa nanti ini? Ini ada kamar yang bocor. Ya. Bapak kira kamar untuk yang ASBI, kemarin kita udah terlalu banyak mengeluarkan dana untuk perbaikan. Luar biasa. Sehingga yang cemburu yang laki-laki. Ya kan?
Nah begini, khusus ASPI 2 kayak kan? 4. Oke. Ya oke. Luar biasa ya. Semuanya kita akan fasilitasi, semua akan kita perbaiki sepanjang Ananda tolong sampaikan kepada orang tua kita masing-masing pembayaran asrama jangan terlambat. Ya kan? Kalau memperbaiki pakai uang nggak? Pakai uang, pakai kertas? Pakai uang kertas. Ya kan? Kalau uang nggak ada gimana? Gitu. Nah, makanya tolong beri pemahaman kepada orang tua kita, jangan sampai menunggak pembayaran. Ini ada nih yang masih ada utang 17 juta, ada 14 juta, ada yang 11, ada yang 7 juta, ada yang 4 bervariasi. Kenapa? Karena tidak dibayar-bayar. Ada kasus lagi, orang tua ngasih uangnya tapi tidak dikasihkan oleh anaknya. Kasus ini. Nah juga seperti itu ya. Oke. Bocor udah oke nih, kita sikapi nanti ya. Bersabar. Pokoknya antum semua sepanjang ada uang kita bangun semuanya. Banyak ada uang ya. Kalau tidak ada uang nggak jadi. Ini adalah ini MPD. Kita setiap ada lomba tetap kita lakukan prosedur. Kalau dia lomba tentang agama, pastilah yang PK. Lombanya itu bidang studi, tergantung IPA IPS sudah dilakukan. Termasuk adalah tentang KSM. Antum coba dari sekarang ingat-ingat tuh cari penelitian agama. Kemarin yang tidak ada penelitian tentang agama. Ya. Ada lagi ini, apa gunanya akreditasi? Waduh, nah. Akreditasi jantung. Kalau sekolah kita tidak punya akreditasi atau tidak terakreditasi, antum tidak bisa diterima di perguruan tinggi. Jantung kan? Makanya nanti kita pada saat akreditasi ada orang bertanya tentang sekolah, berikan berita yang terbaik, yang the best. Ya. Paham itu ya? Jangan mengada-ada, jangan memberikan informasi yang tidak jelas. Stop dulu nih, banyak banget nih. Ditambah lagi. Kami mengadakan acara untuk di asrama seperti Firqah Mubarak. Apakah kami bisa dapat bantuan? Sepanjang uang ada kita bantu. Kalau uang tidak ada tidak dibantu. Tergantung pada antum semua. Bilang sama orang tuanya, cepat-cepat bayar uang asrama, cepat-cepat kasih uang berlebih pada asrama kita. Biar asrama kita bagus, ya kan? Sekarang kan kemarin kan bikin surprise itu ya. Pas datang kiranya asrama udah cantik semua. Tapi di luar cantiknya. Nggak apa-apa, mending daripada tidak sama sekali gimana? Ya kan? Ini adalah kami anak ASPA butuh prasarana, misalnya printer, komputer. Ini luar biasa ini. Ini kayaknya kalau butuh seperti itu kita belum sanggup ini. Belum sanggup. Ya. Kita punya komputer ada lebih kurang 100, itu pun di bawah standar ya Pak Iqbal. Itu butuh kita upgrade itu. Ya. Kalau kita upgrade serama-serama itu kecuali mudah-mudahan ada nanti kita yang donatur orang tuanya bisa bantu satu buah komputer, ya kan? Kita nanti ini listrik ditolong tambah voltase listrik kita banyak, tidak ada alasan untuk padam listriknya atau kurang, harus tidak ada. Kita berlebih-lebih di sekitar. Itu tidak benar itu ya, berarti ada yang rusak itu sana di asramanya. Gimana prosedur dapat bantuan Don? Nah,
Apa nih? Dananya Pak untuk Firka Mubarak buat proposal. Ya. Kalau nanti ada kita bantu. Ya, oke, banyak ya. Oke. Apa lagi ya? Saya bingung juga nih. Oke, ya. Itu diantaranya ya. Banyak lagi nih. Luar biasa nih. Udah satu berapa ya? Sobekannya sudah banyak. Hampir 1 ton kurang 990 kilo. 1 kilo sedikit ya kurangnya. Ya. Pustaka ya. Ini adalah apa ini? Maksudnya ini? Hapuslah maaf saya nanti apa? Baca dulu. Oke, ini sudah ada nih yang dibaca. Sudah ada yang sebelum. Ini sudah jawab. Yang belum PR saya. PR atau PR? Ini nanti kita bawa pulang. Kita baca semuanya nih. Ya, ada kantong? Ada kantong? Ya. Ini kita baca, ya. Kita baca nanti. Nah mungkin. Nah nih ada apa yang bantu kita. Banyak ini masalahnya nih. Kalau jawab nanti, sampai malam nanti. Sekarang masih ada tutorial? Tidak ada ya? Ya oke, makasih, mantap, luar biasa. Ini yang Bapak mau. Ini mau nih. Seperti ini. Ada keluhannya, sampaikan. Ada usulnya, sampaikan. Tapi yang juga perlu sampaikan adalah kepada orang tuanya. Jangan lupa, jangan sampai tidak disampaikan. Pertama, kewajiban untuk sekolah. Kedua, kewajiban di asrama. Besarnya berapa? Nanti ada aturan terbaru tentang besaran. Yang pasti kita makan, kita minum itu mesti pakai uang. Berasnya tidak bisa datang ke sini kalau tidak ada uang. Air tidak bisa sampai di asrama kalau tidak dibeli. Paham ya? Paham. Kelas 3 mana? Coba kelas 3 nih yang perempuan. Oh, ini adalah harapan madrasah kita ya. Ada madrasah kita. Tolong pelihara itu bilang kepada orang tua Ananda kelas 3, kalau Ananda mau nanti bimbel, kita carikan bimbel di dalam lokasi. Bukan bimbel ke Bukit Tinggi ke Perapan, tidak. Nanti orang luar datang ke sini ya. Nanti kita siapa yang berminat bimbel lapor nanti ke wali kelas atau pembina asrama. Nanti kita datang ke sini. Oke, kelas 3 laki-laki dan perempuan sama saja. Di asrama ataupun yang tidak di asrama. Oke, ya. Barangkali ya, itu mungkin penekanan penting yang sangat membawa Bapak ke sini adalah tentang aturan tadi. Silakan Anda semua, sayangnya adik-adiknya, kawan-kawannya tolong dipererat, nampakkan kekompakan kita, jangan biarkan adik kita menangis. Peluk mereka, sayangi mereka, kasih nasihat dia. Itu penting ya. Oke. Anda semua, barangkali itu mungkin Bapak sampaikan pada kesempatan ini, karena setelah nanti juga masih ada acara yang mesti kita lakukan dengan kawan-kawan semuanya. Silakan nanti kita pahami apa yang Pak sampaikan, camkan dan laksanakan. Tidak ada toleransi bagi Ananda yang melakukan perundungan. Tidak ada toleransi. Ya. Oke, Bapak hendak mau lagi mendengar kata-kata dari orang tua, dari adik-adik kamu semua, dari teman-teman kamu semua, memasukkan surat kepada Bapak, masih ada senioritas. Paham? Ya, terkait itu mungkin dapat sampaikan. Apalagi ancaman ada pulang yang paling apa nih Pak Nabil? Yang paling keren nih.